Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Teman-teman media yang saya hormati, Bu Nani, Kepala UPD yang hadir pada sore hari ini. Pertama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan semata pada sore hari kita masih bisa bersilaturahmi dalam keadaan sehat walafiat di tengah pandemi ini. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudara yang saya hormati, tidak terasa ibadah Ramadan yang kita jalankan atau yang menjalankan itu kita hampir selesai. Masih kita tentunya masih menunggu pengumuman dari pemerintah kapan Idul Fitri itu kemudian diputuskan. Oleh sebab itu, tetapi kita menjadi saksi bahwa sebentar lagi Idul Fitri itu akan kita rayakan bersama-sama dan insya Allah kita semua bisa menikmatinya. Kemudian yang kedua, perlu saya sampaikan persiapan khususnya menjelang Idul Fitri. Tatkala 3-4 hari sebelum memasuki Ramadan, beliau di dalam kesempatan mengucapkan ucapan selamat menjalankan ibadah puasa, kemudian sekaligus mengumumkan bahwa untuk 43 Hijriah masyarakat Indonesia diperkenankan mudik. Jadi sekali lagi atas pengumuman pemerintah yang diumumkan langsung oleh Bapak Presiden bahwa tahun ini kita semua bisa menikmati mudik. Kita sudah merasakan bahwa Magetan yang pertama di Jawa Timur kena COVID tanggal 11 Maret tahun 2020. Sedangkan COVID masuk di Indonesia dideklar oleh Bapak Presiden tanggal 2 Maret tahun 2020. Hanya selang 9 hari kemudian, ketika COVID-19 dinyatakan masuk di Indonesia, kemudian 9 hari kemudian masuk di Magetan. Tentu ini menunjukkan betapa virus ini penyebarannya demikian cepatnya. Tentu ini suka tidak suka didorong oleh kemudahan dari mobilitas kita. Bayangkan kalau kita dulu mau pergi ke Semarang aja, pasti berangkat subuh sampai sana paling cepat sore hari. Saat ini kita berangkat habis subuh, sarapan bisa di Semarang, 2 jam nyampe. Demikian juga ke Surabaya pagi, kemudian bisa nyampe. Artinya apa? Artinya demikian cepatnya mobilitas manusia atau masyarakat kita. Alhamdulillah dengan infrastruktur yang semakin baik di Indonesia itu, kemudian kecepatan era digital diikuti perkembangan infrastruktur. Sampai Probolinggo dan lintas selatan juga sebagian besar sudah terhubung. Tentu ini akan semakin memudahkan masyarakat kita untuk mudik. Yang ketiga, diprediksi oleh pemerintah bahwa mudik kali ini akan ada kenaikan yang sangat luar biasa. Diperkirakan ada 85 juta orang yang akan bergerak atau mudik. Dan dari Jabodetabek itu saja 14 juta. Akan membawa uang 2 juta, kira-kira akan ada uang 100 miliar sekian berputar. Bandingkan dengan PAD Magetan yang 200 miliar. Hanya separuh uang yang yang akan dibelanjakan itu separuh PAD Magetan. Dan ini tentu perlu dipatuhi bersama seluruh masyarakat Indonesia yang kebetulan merayakan atau mudik.
mudik Lebaran. Kenapa? Kalau kita mencintai orang tua kita, mencintai saudara kita, mencintai teman kita, syaratnya itu tadi, kita tidak menularkan. Jadinya herd immunity atau kekebalan komunitas itu minimal 70% masyarakat sudah tervaksin atau imunnya, daya tahan tubuhnya sudah kuat. Itu minimal. Itu akan terjadi herd immunity atau kekebalan komunitas. Kalau saya sering membandingkan, kalau kita bandingkan dengan flu Spanyol tahun 1918, waktu itu teknologi kesehatan belum berkembang sehingga korbannya begitu banyak. Ya, Jawa Madura aja 4,6 juta orang. Pada waktu itu penduduk di Jawa belum sampai 50 juta. Korbannya aja sudah berkembang kayak gini aja, kita kewalahan hampir. Bayangkan pada waktu itu belum ada teknologi, ya, perawatan kesehatan sangat minim dan seterusnya. Oleh sebab itu orang yang hidup pada waktu flu Spanyol 1918 yang sekarang menjadi endemi seperti yang flu yang kita rasakan itu dulunya adalah flu Spanyol, ya. Kemudian orang yang tahan itu berarti dia sudah terseleksi alam, katanya Charles Darwin, ya. Itu kemudian tahan, kemudian hidup, dan kemudian yang bersangkutan terjadi herd immunity, ya, herd immunity. Tahun itu apakah ada hoak? Ada juga, ya, di buku itu yang saya baca, hoak beterbangan, dan banyak orang memanfaatkan, ya, kesempatan dalam kesempitan. Contoh, ya, di Purwokerto sana itu melihat orang panik kayak gitu. Kemudian ada orang dukun kemudian menyampaikan bahwa saya habis bertapa di Gunung Kidul, kemudian dapat wisik, ya, kalau ingin sembuh dari penyakit itu ya, banyak. Ya, jadi hoak itu tidak hanya terjadi saat ini, tetapi zaman itu, ya, orang-orang yang tanda kutip, ya, lebih, ya, jeli, ya, dalam tanda kutip negatif, memanfaatkan keterbanan informasi. Kenapa kita harus pakai masker? Kenapa harus menjaga jarak? Karena apa? Karena COVID ini nanti, ya, akan hilang sendiri pada waktu musim kemarau. Karena kalau panas nanti akan mati virusnya. Sudah ada berkembang waktu itu. Kawan itu sudah demikian maju. Kita semua adalah orang-orang yang terdidik. Panjenengan adalah seorang media yang jeli di dalam. Saya yakin panjenengan tidak akan percaya hal-hal yang demikian. Nah, kembali kepada di Magetan, kita mengalami semua, ya, sehingga kemudian kita diarahkan oleh pemerintah pusat untuk fokus penanganan COVID ini, ya. Jadi perlu saya sampaikan, tahun 2020 itu layaknya kita pakai sarung, gitu, ya. Pakai sarung, selimutan sarung. Kalau kita kademen, kalau kita mau nutup atas kepala, itu otomatis kakinya kelihatan. Demikian juga kalau kita mau menutup kaki, itu pasti, itu yang atas juga akan kelihatan. Itulah yang mohon maaf apabila tanda kutip infrastruktur, ya, di Magetan mungkin jalan masih rusak. Saya dalam kesempatan ini secara terbuka saya menyampaikan mohon maaf. Ya, saya mohon maaf sekaligus saya akan berusaha, ya, untuk memperbaiki, ya, ke depan. Jadi nanti di anggaran yang akan datang, karena masih ada ruas-ruas tertentu yang harus dilelang, yang tidak mungkin segera saya akan perbaiki, harus dilelang. Nanti malah keliru, ya, Jadi nanti akan berupaya, ya, saya tahun ini fokus yang selama ini kita kalahkan karena harus menangani COVID, kemudian menjadi prioritas kembali. Dan itu tidak hanya dialami oleh di Magetan, tapi saya yakin itu dialami di seluruh Indonesia, bahkan di seluruh dunia. Perlu saya sampaikan, yang sulit tidak hanya Indonesia. Ya, ini perlu saya sampaikan kepada seluruh media, yang juga, ya, arahan dari Bapak Presiden juga menyampaikan semua lini agar menjelaskan kepada seluruh masyarakat
bahwa ekonomi yang sulit ini tidak hanya dialami di Indonesia. Turki, mohon maaf, Turki itu inflasinya sudah 48%, coba bayangkan. Ya, yang bayangkan ya. Karena apa? Karena semua terbatas. Ya, sekarang Pak Presiden juga menyampaikan sekarang yang namanya kargo aja sekarang rebutan. Ya, terus kemudian kapal-kapal juga demikian terbatas. Penerbangan banyak dikurangi karena banyak yang kolab pesawat. Karena negara ini tidak mungkin berdiri sendiri tanpa ketergantungan dengan negara yang lain. Tidak akan mungkin. Ya, tidak akan mungkin. Cina, Amerika, tidak mungkin. Kita juga begitu. Ambil contoh misalkan, apa hubungannya? Perang Rusia, tali temalinya akan terjadi. Ya, Rusia kemudian membatasi kemudian gas ke Eropa. Sedangkan kita ada hubungan dagang dengan Eropa. Ya, otomatis akan terganggu. Ini contoh-contoh. Kait-mengkait tidak akan mungkin itu dampaknya akan tidak menyeluruh ada hubungannya, tetapi dampaknya pasti di sini. Seperti kedelai misalkan, ya, dan yang lain. Tentu ini mempengaruhi ekonomi di Indonesia juga. Sudah berkali-kali rapat hari Sabtu kemarin. Kami semua Bupati Wali Kota di Jawa Timur dikumpulkan oleh Forkopimda, dipimpin oleh Ibu Gubernur, diberikan arahan tentang menghadapi bagaimana mudik. Demikian juga tim pengendali inflasi daerah, ya, TPID, ya, tim pengendali inflasi daerah. Dipimpin oleh Pak Wagub di Bank Indonesia di Surabaya, kemudian di sana juga dijelaskan, ya, bagaimana kemudian memastikan bahwa kebutuhan masyarakat, Kapolda, Pangdam, Pang Armada 2 di Surabaya menyampaikan begini yang perlu saya sampaikan kepada semua media. Panjenengan adalah informasi itu. Bagi yang akan mudik dari luar, pastikan bahwa kendaraan aman, ya, aman dalam artian sudah fit, ya, kalau mobil fit atau apa ya, mobil sudah layak, ya, sudah layak jalan, ikan ada di mobil itu. Kalau perlu makanan, menghindari kemacetan, jangan sampai nanti terjadi